2018 saya punya. 2018. Itu lumayan pas puncaknya sempat. Ya satu-satunya perwakilan dari Kalimantan yang dikasih kesempatan mimpin pembukaan. Bisa bisa dibayangkan wasit yang terpilih mimpin pembukaan itu. Keren. Ya kan? Penerapan ini kan sebelum era corona ya, kita rutin kumpul-kumpul latihan bareng seminggu sekali di lapangan Sudirman. Kita kasih materi jog straight, kadang-kadang kasih materi bawa bendera, fluid, posisi wasit itu selalu kita evaluasi terus. Apalagi menjelang-jelang kalau di Balikpapan ini kan event yang paling bergengsi kan Lanut nih. Nah itu biasanya semangat para wasit itu luar biasa. Termasuk yang tua-tua kayak Pak Amin yang sudah botak itu semangat juga. Dari yang paling muda sampai paling tua pokoknya hadir semua. Itu saya harapkan itu terus berjalan sampai nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada edisi bincang-bincang santai ini kita bukan sama pelatih, tapi kali ini sama seorang wasit. Bukan wasit, tapi memang wasit masih kan. Pernah di Liga 2 Indonesia. Nah kali ini saya ditemanin sama MC yang sudah pro di ujung sana. MC yang udah dipecat. Ada Mas Tria, dia juga wasit. Nah karena ini konteksnya tentang wasit, saya nggak bisa banyak ngomong. Mungkin nanti dipandu sama Mas Tria. Nah di samping saya ini ada Pak Mugino yang akan kita wawancarai. Mungkin bisa kita serahkan langsung ke Mas Tria. Selamat siang, sore, ataupun juga malam. Hari ini kita nggak tahu ya nontonnya jam berapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa judulnya apa Ji? Bincang apa Ji? Bincang santai. Oh, bincang santai. Nah sekarang kita ada di bincang santai. Biasanya kalau misalnya lihat di Karya Ngau TV ya, YouTube-nya. Nah biasa Panji yang bawain karena sekarang ada hostnya. Tapi nggak dibayar. Kacau. Nah biasa kalau Panji itu kan selalu ngobrol sama pelatih-pelatih, baik pelatih yang di Balikpapan ataupun juga yang lagi di luar kota Balikpapan. Contohnya kemarin yang dari Samarinda ya. Dari Samarinda terakhir. Nah, sekarang ada yang beda. Biasa sama pelatih, sekarang sama perangkat pertandingan atau pengadil lapangan. Iya. Bang, sehat ya Bang? Alhamdulillah sehat. Adakah 300.000 pinjam uang? Lagi singgit. Jadi gini, Bang, kita kan istilahnya kita juga sama-sama bergerak di bidang dunia sepak bola nih Bang. Ceritain dulu dong gitu. Abang ini siapa, profilnya seperti apa, memperkenalkan diri dulu dong sama teman-teman yang nanti nonton. Oke guys, selamat malam, sore, pagi. Perkenalkan saya Mugino. Profesi asli saya anggota TNI, Kodam 6 Lawarman. Karena hobi dalam bidang olahraga, akhirnya tersalur lewat wasit. Wasit sepak bola. Saya mulai kecimpung di perwasitan tahun 2008. Waktu itu baru ngambil C3 bareng rekan-rekan dari Kodam, ada banyak, Bang Arianto, Katim, Asep, Samsul, yang lainnya seperti Kali Abu dan lain-lain itu angkatan saya waktu C3 sampai C1. 2008 ya? 2008 saya itu baru lulus SMA. Cuma saya 2008 itu usia saya sudah 35. Oh gitu. Jadi termasuk lambat lah, karena di era itu pembinaan wasit di Balikpapan ini sangat kurang lah pokoknya. Sangat terbatas, peminatnya juga kurang waktu itu. Karena beberapa orang aja yang minat, rata-rata mereka pemain masih asik dengan main bola. Akhirnya ya sampai sekarang ini perwasitan di Kaltim ini kurang menonjol dibanding dengan daerah lain. Dibandingkan dengan di Pulau Jawa ya Bang. Nah apalagi Bandung, Jakarta, Semarang, Surabaya, bukan main mereka. Jauh sekali. Kita ini bisa dibilang ketinggalan banget ya. Sangat ketinggalan. Nah berarti dimulai di tahun 2008 Bang. Itu ngambil C3. Selanjutnya kan ada jenjang selanjutnya C2. Itu di tahun berapa tuh ngambil C2? Aku ngambil C2 di tahun 2008 juga, di Tenggarong, tapi sudah hampir setahun sih, karena ngambil C3-nya Februari. Jadi September sudah ngambil C2. Untuk C1-nya saya ngambil di Bandung tahun 2009. Iya. Berarti kehitung cepat ya Bang ya? Ya, karena terkejar sama usia itu. Ya? Nggak bisa dia. Samping itu kan
jenjang wasit di Balikpapan sangat jauh. Ada yang sudah tua-tua eranya dulu, Pak Masud, Pak Haji Warsito, itu udah jauh jaraknya. Jauh banget. Ya? Adapun 3 orang di atas saya, Bang Naja, Bang Kusni, terus arwah Bang Hamsir itu jauh gitu. Oke, jauh banget ya. Berarti angkatan abang nih untuk 2009 di nasional ada berapa orang tuh? Dari Kaltim? Oh, dari Kaltim banyak. Ada 8 orang lah. 8 orang. Kalau Balikpapan? Balikpapan tuh ada 5 orang. 5 orang ya. Bang Mugino, terus Sandrang, Kaliapo, Arianto, Asep. Iya. Oke, berarti itu satu angkatan semua ya. Oke. Nah, terus mulai terjun ke liga resminya kapan tuh, Bang? Kebetulan nasib baik aja itu menghinggapi saya kayaknya. Karena awalnya kita start tuh dari liga amatir. Divisi 2 waktu itu. Oke, masih zaman dulu divisi ya? Divisi 2, divisi 1, 2, 3 itu ada itu. Nah, kebetulan nama saya nyangkut dikirim ke divisi 2 waktu itu. Langsung divisi 2 ya? Divisi 2. Gitu. Kesempatan di situ saya ambil betul. Waktu itu saya lolos tugas langsung. Begitu setahun di divisi 2 saya langsung naik di promo divisi utama waktu itu langsung. Oke, itu masih zamannya era divisi ya? Oh iya, divisi utama. Karena kan setelah divisi itu lanjut ke Linus. Linus di bawahnya divisi. Linus di bawah divisi ya. Linus itu setelah divisi utama ada diubah menjadi ISCB, ICA itu. Oh iya, betul, ada Linus itu. Oke. Kelihatan ya angkatannya berapa? Jelas kalau dibanding yang wasit-wasit muda sekarang, wah, termasuk tua sudah. Oke. Nah, terakhir di liga itu tahun berapa, Bang? Liga 2 ya? Liga 2 2018 saya punya. 2018. Itu lumayan pas punyanya sempat. Ya satu-satunya perwakilan dari Kalimantan yang dikasih kesempatan mimpin pembukaan. Bisa dibayangkan wasit yang terpilih mimpin pembukaan itu. Keren ya kan? Ya. Oke. Nah, kita flashback lagi ke tahun 2009. Di tahun 2009 itu kan kita nih sebagai wasit kan selalu disuruh milih nih. Kamu mau jadi AW atau mau jadi wasit tengah nih? Itu abang langsung milih mana tuh? Sebenarnya saya default di AW karena dari PSSI melihat mungkin ada kemampuan di saya. Begitu saya tugas di Sidoarjo waktu itu langsung ditunjuk wasit. Langsung wasit. Nah, sejak itu saya terus wasit terus. Oke. Nah, kalau untuk jenjang di lokalan nih Tarkam Balikpapan, abang gimana? Saling mengisi aja. Waktu itu kita dicoba di AW memang di AW di asistennya digembleng sampai matang dulu. Karena di situ sudah matang nanti baru bisa naik ke wasit ya. Makanya sarankan untuk wasit-wasit muda jangan terlalu nafsu dulu untuk pengen wasit. Matang kan dulu di AW. Saya juga gitu. Ya gitu betul. Oke. Tapi kalau misalnya ngomongin tentang dunia wasit ya, Bang ya. Suka dukanya apa sih, Bang? Waduh, suka dukanya. Ngomong sukanya dulu apa dukanya dulu nih? Sukanya dulu. Wah, sukanya jelas. Sukanya satu. Kita merasa bangga kalau bisa mimpin pertandingan itu aman, sukses dan berhasil. Tanpa ada protes dari A dan B. Itu yang kita rasakan bangga. Biar itu pertandingan di level manapun. Yang jelas ketika hasilnya maksimal, kita ada protes. Ada ini banget lah ya. Oh, itu kebanggaan satu itu. Tersendiri ya. Itu kebanggaan keberhasilan dalam pertandingan menjadi kebanggaan seorang wasit. Oke. Itu saya sama begitu kalau tidak ada proses gitu. Enak ya? Enak. Nah, kalau berarti abang tuh 2009 langsung ke divisi utama. Sempat vakum itu 2010 2011 saya baru di divisi 1. Itu divisi utama itu 2012 13. Oke, berarti kurun waktu berapa tahun tuh sampai 2018? Lumayan cukup lama ya, Bang? Lumayan, kita dulu nggak kayak jam sekarang bagus cepet naik. Dulu dibatasi sama jenjang sama susah saya dulu naik itu. Dibanding sekarang kayaknya sekarang lebih ya gampang. Sekarang ini bila potensi bagus promo gitu. Oke. Memang untuk di tingkat pusat biasanya mungkin ya ada kemajuan banyak lah era sekarang ini dibanding ini. Itu nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya itu kan tadi sukanya, dukanya apa, Bang? Ini dukanya. Saya pernah nggak terbayarkan kalau tugas di level-level tapi itu kan ya terobati dengan kita
bisa jalan-jalan ke sana kemari, lihat daerah mana, kemajuan perbolaan itu bisa terobati. Yang jelas memang kadang-kadang kita capek sih, tugas sana sini baru nyampe sehari di rumah langsung suruh tugas lagi. Berangkat lagi. Oke. Apalagi kalau kena daerah yang jauh dari bandara, misalkan di Jawa itu Banyuwangi, jauh aksesnya, Blitar, itu kan jauh perjalanan, harus 5 jam, tempuh 6 jam, itu lumayan capek bolak-baliknya. Nah kalau selama menjalani itu kan abang juga sebagai anggota ya bang ya? Nah itu izinnya gimana bang? Oh kalau kami kan resmi, jadi ada surat langsung ke Aspes Kasat, nanti Aspes Kasat ke satuan kita masing-masing, kita tetap statusnya dinas ya? Iya dinas juga. Nah mungkin juga teman-teman di luar sana ada yang nanya, loh Mugino kan sebagai tentara nih, anggota, tapi kok bisa pergi-pergian? Tenang, izinnya resmi. Izinnya resmi, ya kan? Tapi kalau pengalaman yang paling nggak mungkin abang lupakan itu di tahun berapa dan mungkin apa tuh bang? Maksudnya pertandingan gitu. Berhasil apa? Berhasil dong. Oh berhasil. Berhasil dulu, nanti kan yang sakitnya. Kalau yang berhasil ini mah banyak saya. Satu aja, nggak usah banyak. Paling berkesan. Yang berkesan ya jelas pembukaan itu, karena tidak semua wasit dikasih kesempatan pembukaan dan final. Itu berkesan kalau di situ sama atmosfer lapangan tuh luar biasa lah namanya pembukaan itu. Dan itu jarang dikasih kesempatan ke wasit-wasit. Tidak semua wasit mendapatkan kesempatan itu. Iya. Abang salah satunya. Ya. Kalau yang nggak enak itu gimana itu? Yang kan kalau zaman dulu kan pemain sama penonton yang zaman dulu ya bang ya, itu barbarnya lebih dari sekarang. Oh iya. Ada nggak pengalaman yang istilahnya abang sampai dikejar penonton lah, karena memang kan kebiasaan gini, orang Indonesia itu ketika menang, wasit itu dipuji. Wasit itu pasti dipuji. Tapi ketika kalah, pasti dicaci maki. Itu udah menjadi rules ya, gitu kan. Nah, tapi kan mengikuti perkembangan zaman sekarang udah berbeda nih. Para penonton juga udah mulai pada dewasa, pemain juga udah pada dewasa. Nah, kalau zaman dulu abang seperti apa tuh? Ada nggak pengalaman yang wah gila nih? Kalau pengalaman pribadi saya dikejar-kejar penonton, itu nggak pernah sih. Karena kan dulu rame ya di medsos. Wasit liga berapa, liga 2, liga 3 sampai dipukul lah segala macam. Nah abang ada nggak ngerasain? Saya nggak pernah merasakan waktu memimpin dikejar-kejar, selama ini alhamdulillah nggak pernah. Cuma pas saya cadangan pernah, ini temen saya ini pernah sampai ditendang kemaluannya, pernah teman saya. Kalau saya pribadi saya nggak pernah. Nah, ya itu ya, wah kasihan juga kalau lihat gitu. Pernah kejadian di Stadion Wilis kalau nggak salah, Liga Divisi Utama dulu. Ada rekan kita dari Samarinda itu sampai dipukul, ditendang. Memang era itu memang barbar banget ya. Nggak kayak sekarang kan baru mukul kena rekam sanksi ya. Dulu kan belum gitu. Sekarang nggak mungkin berani dia, karena sanksinya lebih berat. Tapi dengan ada kejadiannya itu bang, apa nggak bang jadi sebagai pengadil lapangan? Oh enggak, itu menjawab tantangan untuk saya gimana mimpin lebih bagus ke depannya, karena pasti ketidakpuasan dari tim pemain itu pasti ada kesalahan dari wasit. Betul. Kadang kita juga sebagai pengadil lapangan ya memang manusia biasa. Kita ini tidak pernah luput dari salah. Gitu. Salah tuh pasti ada. Gitu. Memang kita tuh salah tuh pasti ada. Cuman berhak teman-teman tahu nih kalau misalnya kita sebagai pengadil lapangan tuh yang pertama ketegasan dulu bang ya. Mau benar atau salah urusan nanti. Ya jelas gini, kalau wasit tuh sistemnya meminimalisir kesalahan yang kita buat itu aja. Kalau kita mau menghilangkan kesalahan sangat impossible. Betul. Itu. Kesalahan tuh pasti ada. Cuman bagaimana cara kita meminimalisir kesalahan itu sendiri. Itu betul itu. Jadi umpama. Oke, lanjut bang. Apa lagi? Tadi barusan. Apa yang maksudnya yang meminimalisir kesalahan kita di lapangan tuh, kita tuh gimana nih tata caranya, tips sendiri gitu. Jadi kita harus tenang, jangan kita asal tegas tapi tidak bisa membaca situasi pertandingan. Kita harus pintar-pintar membaca situasi pertandingan. Kita juga harus memahami karakter si pemain. Pemain juga harus. Karakter pemain ini gimana, harus kita pelajari lah. Paling nggak kita tahu ya ini pemain ini gini. Kita harus ada pendekatan secara psikis juga sama pemain. Kalau kita mau terapkan betul tegas, pertandingan tidak berhasil, kita yang kita malah yang jadi bulan-bulan pemain ya. Jadi kita harus pinter-pinter. Ini pertandingan ini gimana harus kita bisa
pelajari dulu. Oke. Karena memang banyak juga ya di luar sana yang tadinya pengen niatan tegas, jatuhnya malah merugikan dia sendiri. Iya betul. Itu. Tapi kalau misalnya dalam dunia 2 kali 45 menit itu Bang, perasaan yang abang rasakan itu gimana? Deg-degan kah atau gimana? Itu muncul pada saat 15 menit pertama. 15 menit pertama kita kan masih penyesuaian nih, lapangan sama pemain itu harus kita kuasai dulu. Setelah itu kuasai, baru nanti 15 menit kedua terakhir, menit 75 sampai 90. Nah, 90 itu penentuan. Itu harus betul-betul konsentrasi tinggi kita. Benar. Kita nggak boleh lengah sedikit pun. Pokoknya jangan lengah di antara menit-menit itu, karena di situ paling riskan terjadi ketidakpuasan dari tim maupun pemain. Ya itu kembali ke yang tadi ya, karena kalau pemain Indonesia itu biasanya ketika menang mereka santai. Nah iya. Ketika kalah, pasti menyalahkan wasit. Pasti menyalahkan wasit dan permainan menjurus ke kasar. Iya betul itu. Biasanya seperti itu. Nah, kalau misalnya abang sendiri sebagai pengadil lapangan gitu kan, yang ada di lapangan itu apa sih gitu kan yang ini pasti nih udah jadi kebiasaan nih. Pasti abang udah bisa nebak lah, ya kan? Cara mensiasatinya ya memang harus fokus itu tadi. Ya, pertama kita konsentrasi, terus kita pendekatan secara psikis itu, terus jangan terapkan tegas tapi tegas yang ngawur, jangan kita tegas tapi lihat kondisinya. Ya betul, karena kita juga sebagai pengadil lapangan itu kan pandangan kita di lapangan sama yang nonton itu beda. Pasti jauh berbeda. Betul. Makanya kan banyak orang yang menganggap remeh profesi sebagai seorang wasit. Betul. Padahal jujur Bang, saya kan dulu juga sama main bola juga, ngelihat wasit apa sih wasit ini. Tapi setelah saya menjadi wasit, tahu ya. Susah. Yang pertama kita harus mengendalikan emosi kita, karena kita selalu dipres. Ketidakpuasan pasti ada. Gini provokasi dari pemain-pemain itu untuk menghilangkan konsentrasi itu selalu ada. Dan kita harus cegah. Kalau kita sudah keputusan jangan dirubah, karena kalau sempat kita merubah, nanti yang tim B-nya pasti protes lagi, tambah kacau lagi kita itu. Karena sepak bola ini gini Bang ya, mau levelnya itu tarkam atau cuman friendly match ataupun juga liga resmi, tensinya tetap pasti tinggi. Iya kan? Misalnya gini, kita mah cuma saudara aja, friendly match aja, tetap di lapangan mah nggak ada, tetap pasti baku hantam. Iya kan? Apalagi pertandingan menentukan. Iya. Apalagi pertandingan menentukan, terus gengsinya gitu kan. Padahal hadiahnya kalau bisa kita lihat ya, hadiahnya tuh nggak seberapa, tapi gengsinya itu tuh. Nah, kita yang sering jadi bulan-bulanannya para pemain. Nah, kadang si pemain juga kadang suka nggak sadar Bang ya. Misalnya mereka bermain kasar. Tapi kan kita sebagai wasit ngelihat kalau dia tuh kasar, tapi si pemain tuh kadang-kadang nggak pernah sadar gitu, ya kan? Kadang kita juga suka, aduh gimana sih gitu kan. Tapi ya itu juga karena saya juga mengalami sebagai pemain, meskipun pemain tarkam aja. Iya. Tapi saya sekarang sudah menjadi wasit, jadi sekarang sudah saya tahu nih gitu kan. Oh iya, dan saya juga sekarang udah nggak pernah protes ke wasit kan? Iya, karena wasit juga. Gitu. Kalau dulu mungkin pasti lah gitu. Saya juga seorang manusia biasa. Wasit apa? Diteriakin gitu kan. Tapi kalau sekarang udah nggak pernah lagi protes ke wasit, karena menjadi seorang pengadil lapangan atau wasit itu bukan hal yang mudah, ya kan? Kita juga harus menghafalkan ke 17 pasal ya. Law of the game harus kita kuasai. Law of the game itu harus sering-sering dipelajari. Terus itu tiap 6 bulan, tiap ada selalu perubahan. Ada perubahan yang baru. Harus kita ikuti terus itu. Ya, makanya kalau kita ngikutin zaman dulu udah ketinggalan. Nah, tapi yang lucunya lagi Bang, kita nih sebagai wasit, sebagai pengadil lapangan, selalu istilahnya kan kita memang dipelajarin lah ya, law of the game-nya itu 17 pasalnya itu. Tapi si para pemain yang ada di liga ini sekarang, saya yakin mereka tidak membaca satu persatu itu si law of the game. Hanya cuman garis besarnya saja. Nah, makanya itu pandangan antara pemain sama wasit pasti berbeda. Bahkan si pelatih juga kadang-kadang gitu ya. Kadang-kadang suka apa ini wasit, padahal memang makanya dari itu di sekarang yang ada kursus pelatih selalu dimasukkan law of the game-nya. Selalu ada pelajaran itu karena dia biar tahu. Betul. Sekarang dimasuki semua sudah dari pemain, malah dari sudah pada dikasih pengertian masalah law of the game. Jadi enggak semata-mata hanya wasit aja yang tahu sekarang.
Karena semua juga sekarang harus tahu, harus paham. Jadi biar sama satu persepsi kita di lapangan, Bang, ya. Gitu. Karena apalagi kalau ada pemain muncul ya, Bang, di lapangan. Sering itu. Yang istilahnya bodohin wasit. Diving. Gitu. Nah, kalau kayak gitu, Bang, pemain di liga yang mungkin Abang sampai sekarang, wah ini pemain muncul siapa sih? Ada nggak pemain? Pemain yang sering diving yang sekarang di liga ya? Di liga itu yang di Malang, siapa itu yang saya masuk timnas tuh, yang rambutnya putih, siapa ya? Dendi ya? Lain. Bukan Dendi. Dulu dia di Kalteng pernah, terus di Sleman pernah. Oke, nanti jawabannya ada di bawah ya. Saya lupa namanya. Siapa? Yoga lanjut siapa ya? Guswanto Heriudo. Nah, itu sering diving deh. Terus ada lagi yang di Liga 2 yang terkenal, Raja Diving di Mojokerto itu. Luar biasa. Itu memang benar-benar gitu. Ya, Raja Diving. Raja Diving. Udah. Berarti kita tuh sebagai wasit tuh pinter-pinter memang sudah ya. Tahu. Jadi kita harus pelajari rekaman mereka main itu. Kalau betul-betul mau itu perdalam gitu. Iya memang, karena itu kalau ya istilahnya siapa yang dibodohin, siapa yang harus pinter duluan gitu ya. Nah, kalau kita jeli, dia nggak akan berani lagi. Iya betul. Itu pemain tuh kayak gitu. Oh, tahu nih wasit ini tahu. Sekelas Gonzales pun pernah saya kerjain, dia tahu. Oh, ini nggak bisa dikerjain ini. Dia mau coba provokasi saya tahu akal-akalan Gonzales. Ambil pelanggaran, dia nggak berani mengambil lagi. Iya benar-benar. Jadi kita harus betul-betul pelajari dulu pemain ini karakternya, biar kita lebih enak dalam memimpin di lapangan. Oke. Ya karena itulah pemain itu kan berbeda-beda, Bang ya. Baru pasti kalau yang namanya pertandingan, yang selalu disalahin adalah perangkat pertandingan. Iya, pasti. Nah, tapi itu sudah menjadi resiko kita sebagai pengambil lapangan, Bang ya. Gitu. Kita juga kenapa mau jadi seorang wasit ya, karena memang kita tahu resikonya segala macamnya, gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya ini baru-baru juga nih, Bang Mugino ini, karena kemarin sudah ngambil ini juga ya, matchcom juga ya. Oh, itu hanya untuk persiapan nanti, itu masih panjang itu. Memang kebanyakan dari kami ini setelah wasit usia saya mendekati injury time ya, kita menyesuaikan ikut matchcom itu biasanya. Ya, betul. Sadar umur lah ya. Nah, sadar umur. Tapi Bang Mugino ini juga punya 3 anak ya, Bang ya? Iya. Salah satunya adalah yang meneruskan karirnya iya. juga loh. Tapi dua-duanya diteruskan loh. Yang pertama jadi anggota juga, Bang ya. Nah, yang kedua ini jadi wasit juga, Bang ya. Baru C3 ya. Nah, yang ketiga ini yang jadi pertanyaan. Belum tahu. Jadi bintang gitu. Soalnya kalau main jadi kiper juga, jadi striker juga gitu. Nah, ini kan Abang nih ada nih yang penerusnya. Harapannya Abang buat anaknya Abang gimana nih? Ya, saya mendukung aja karena kan nggak mungkin kita paksa. Kalau memang dianya suka, nah ya kita dukung gitu. Kalau kan masih panjang perjalanan, dia baru kelas 3 ini. SMA, SMP ya? SMA. Oh, SMA dia. Masih panjang, baru 17 tahun. Tapi memang di benak saya, pikiran saya di Kaltim ini harus ada wasit-wasit muda. Betul. Supaya nanti, karena dengan keberadaan wasit yang banyak, yang kualitasnya bagus, pasti daerah itu naik juga ya. Nah, pasti ada. Naik juga. Karena kalau misalnya jujur aja ya, sekarang juga kalau ketika ada nama-nama mau liga nih mau dimulai, nama-nama saya selalu lihat Kalimantan Timur, ada sedih kan? Apalagi Balikpapan, wah cuma nama Arset aja nih. Sedih ya. Sedih. Kalau dulu kan ada Bang Mugino, almarhum Bang Hamsir gitu kan, segala macam yang banyak lah gitu kan. Cuman kan sekarang kok agak kurang ya di Balikpapan gitu. Mungkin yang nasional Balikpapan yang masih muda. Sebenarnya banyak, cuma kan mereka kesempatan untuk ke sana itu kadang-kadang nggak dimanfaatkan dengan baik. Kesempatan selalu dikasih, cuma nggak dimaksimalkan. Nah, harus dimaksimalkan benar-benar. Iya betul. Karena saya juga sebetulnya saya usia udah istilahnya udah lewat juga sih, Bang. Kalau untuk ngambil tuh agak telat kalau menurut saya. Karena sekarang saya usia Agustus ini 31 baru masih C2. Masih bisa. Masih C2. Insya Allah habis lebaran ngambil nasional. Nah, itu bisa. Insya Allah. Kita dukung pokoknya sih. Makanya ini cari sampingan jadi host. Iya. Masuk. Ya gitulah ya, Bang, maksudnya jadi seorang pengadil lapangan ini tidaklah mudah gitu kan. Orang di luar sana banyak meneriakin kita segala macam, tapi coba deh gitu kan, ada di sisi kita gitu kan, Bang. Kita ini kan memang susah gitu kan, jadi seorang pengadil lapangan itu susah, apalagi kalau
udah partainya krusial banget ya Bang ya. Betul. Partainya krusial tuh, aduh kita ini jadi bulan-bulanannya gitu kan. Gitu. Nah, kalau untuk di Balikpapan nih Bang, harapan Abang nih. Kan sekarang Balikpapan kalau di list tuh banyak ya 40, tapi kan udah sama yang tua nih gitu kan. Betul, nah, betul. harapan untuk wasit-wasit muda nih apa nih Bang? Ya, yang saya harapkan mereka tetap giat berlatih dan yakin. Yang jelas dia harus punya cita-cita lah, bisa tampil minimal kayak ya level-level yang terdahulu kayak Bang Naja. Kan, saya mendukung sekali, harapan saya pokoknya. Yang muda-muda ini masih banyak peluangnya, harus giat berlatih. Jangan mudah puas dengan apa yang dia dapat saat ini. Itu harapan saya. Betul. Mental juga harus tetap ini juga Bang ya. Iya. Tapi kalau diterakin orang, wah kalau mentalnya jelek sih udah lah. Iya. Lagi dikerebutin orang, dipukulin. Itu saya kemarin. Surat nih. Surat. Tapi nggak apa-apa, aman kok. Gitu. Tapi itu adalah cerita kita nanti di masa depan. Iya, itu proses. Memang semua harus melalui proses. Tidak ada yang tanpa proses langsung bagus, tidak ada. Jadi harus melalui proses. Itu gemblengan proses itu yang nanti membuat matang semuanya ya, baik dari mentalnya, cara kita membimbing juga. Gitu. Memang harus gitu. Oke. Kalau untuk dari Balikpapan nih Bang, latihannya apa aja sih Bang yang harus tips-tips menjadi wasit gitu untuk teman-teman? Apa aja sih latihan seorang wasit? Di Balikpapan ini kan sebelum era corona ya, kita rutin kumpul-kumpul latihan bareng seminggu sekali di lapangan Sudirman. Kita kasih materi jog straight, kadang-kadang kasih materi bawa bendera, peluit, posisi wasit, itu selalu kita evaluasi terus. Apalagi menjelang-jelang, kalau di Balikpapan ini kan event yang paling bergengsi kan lanut nih. Nah, itu biasanya semangat para wasit itu luar biasa. Termasuk ya, yang tua-tua kayak Pak Amin yang sudah botak itu semangat juga. Dari yang paling muda sampai paling tua pokoknya hadir semua. Itu saya harapkan itu terus berjalan sampai nanti. Betul. Itu harapan kami. Iya, saya juga mungkin kalau lanut bulan tahun depan digelar, saya bakal jadi wasit. Wah, gantung sepatu nih, bayar sepatu. Oke, berarti tipsnya itu aja Bang ya. Selalu giat latihan, banyak juga proses ya, game segala macam. Karena kalau kita prosesnya dari nol, hasilnya juga bakalan maksimal. Ya maksimal. Jangan sampai instan. Instan nggak baik. Instan itu kurang baik ya. Iya. Proses, nikmati aja proses. Nanti akan ada hasil. Nah, sebelum kita nutup segmen kita nih, saya punya pertanyaan cepat nih. Tapi harus Abang jawab secara cepat. Pilihan misalnya gini. Siang atau malam? Oh gitu. Nah, gitu aja Bang ya. Apa sanksinya nih kalau? Denda 100.000. Bang. Ini durasi berapa sih durasi? Bebas ya. Berarti karena siap-siap mau pertandingan nih. Bang, pilih satu ya. Wasit liga atau wasit tarkam? Oh, liga dong. Liga ya. Oke. Jadi tentara atau jadi wasit? Oh, tentara. Tapi mami gedean mana nih? Oh ya sama. Oke. Jadi wasit atau jadi asisten wasit? Wasit. Oke. Jadi wasit atau jadi medcom? Waduh, ini pilihannya susah nih. Bisa medcom sudah karena sudah usia. Oke. Suami yang baik atau ayah yang baik? Ayah yang baik. Ayah yang baik ya. Iya. Kenapa Bang? Karena kan contoh dari anak-anak. Nama Anda atau nama istri? Waduh, nama anak dong. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih sama-sama ya. Sampai jumpa lagi. Oke, terima kasih ya Bang Mugino atas waktunya ngobrol-ngobrol kita. Singkat tapi mudah-mudahan bermanfaat juga buat teman-teman. Sekarang mereka ini co-hostnya dong. Kalau saya kan cuma co-host aja. Iya. Sudah langsung ditutup ya. Oke, ya sudah, terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, subscribe dan juga komen di Karyango TV. Karyango TV. Sip. Mudah-mudahan sukses. Oke, sukses. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.